Halo semuanya, selamat datang di podcast Parent Talk. Episode hari ini akan membahas lingkungan rumah yang kaya akan bahasa dan bagaimana cara mewujudkannya. Episode hari ini bakalan seru banget nih dengan tema yang sudah partner saya sampaikan tadi. Sebelum memulai, kenalan dulu dong. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih. Saya Caca dan partner saya. Bener banget nih, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal belum tentu bisa panggil sayang. Saya Salma sebagai partner di podcast Parent Talk. Karena hari ini temanya seru banget, jadi narasumber jadi ikutan seru juga dong. Ya, benar sekali. Kali ini kita akan memperkenalkan narasumber yang keren abis. Kita sambut narasumber kita. Halo, selamat datang di podcast kita yang sangat membosankan ini. Sebelumnya, kita perkenalkan nama kalian terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Bella, biasa dipanggil Bella. Di sini saya sebagai ahli bahasa anak. Buah manggis, buah pepaya, dimakan semut tinggal bijinya. Perkenalkan, saya orang manis baik hatinya. Saya Arini Romaya sebagai guru PAUD. Halo, perkenalkan nama saya Jihan dari Psikolog Anak. Oke, sudah kenal semua kan ini sama narasumber yang hebat-hebat kali ini. Jadi, langsung saja bisa kita mulai untuk pembahasan hari ini. Nah, untuk Kak Bella sendiri, menurut kakak, apa sih lingkungan kaya bahasa itu? Dari namanya kok udah keren banget gitu, lingkungan kaya bahasa. Sebenarnya lingkungan kaya bahasa itu seperti lingkungan rumah yang penuh akan interaksi, seperti mengobrol, cerita-cerita, atau sekedar bertanya kegiatan apa saja yang sudah dilakukan hari ini. Bukan rumah yang didominasi oleh suara TV dan suara HP. Jadi bukan rumah yang temboknya penuh poster alfabet sampai mirip toko-toko yang jualan poster gitu ya Kak? Sebenarnya poster seperti itu juga perlu, cuma lebih penting interaksinya. Jadi ada interaksi antara orang tua yang mengajarkan bahasa melalui poster-poster tersebut juga bisa. Nah, betul banget itu. Anak itu belajar dari hubungan, bukan cuma dari tempelan dinding aja. Wah, bener banget sih apa yang dikatakan sama narasumber kita ini. Anak itu bakalan lebih mudah mengenal bahasa langsung dari interaksi, bukan hanya melihat dan mendengar saja. Nah, menurut Kak Arini sendiri nih, kenapa sih rumah itu penting buat bahasa? Karena anak belajar dari yang paling dekat. Kalau yang dekat cuma HP, ya anak gak belajar apa-apa, dia cuma diam memperhatikan aja. Kalau dekat dengan orang tua yang cerewet sehat, anak bakal ikutan cerewet juga. Cerewet sehat ya, bukan cerewet gibahin tetangga. Kalau menurut Kak Jihan sendiri, gimana Kak? Kalau dari sisi psikolog saya sendiri, interaksi di rumah itu bisa membentuk rasa aman. Nah, kalau anak merasa aman, anak akan berani berbicara. Nah, beda lagi kalau anak itu merasa gak nyaman di rumah. Nah, anak gak akan berani ngomong, paling berani ngomong sama tembok sih. Nah, karena dia merasa gak aman di rumah. Bener banget sih ya, kita-kita aja nih yang udah dewasa kayak gini aja merasa kalau lingkungan yang gak aman, ya kita gak bakalan mau bercerita. Kalau lingkungannya itu aman, langsung aja tuh terbawa suasana, langsung bisa cerita dari A sampai Z. Bagaimana cara praktis membuat lingkungan kaya bahasa itu sendiri menurut Kak Bella? Cara praktisnya itu bisa dimulai dari ngobrol sama anak kapanpun. Misalnya nih, kita lagi nyapu, bilang aja, kita sapu ya lantainya, biar lantainya kinclong kayak pipi kamu. Atau mungkin bisa bilang gini ya, ini ibu lagi potong bawang nih, mata ibu jadi pedih. Iya, yang penting itu hubungan emosinya tuh dapat. Nah, anak itu jangan sampai cuma dengerin orang tuanya itu ribut aja. Bisa juga dibacain buku, itu juga penting banget. Ajak anak ikut drama yang diceritain. Kalau tokohnya singa ya yang mengeluarkan suara singa. Kalau singanya lagi flu gimana Kak? Nanti tinggal improve aja. Grr, haji. Kadang anak cuma bilang mama, mamam, orang tuanya cuma jawab sabar toh lagi dimasak ini. Padahal kan anak cuma minta interaksi. Nah, jawabnya bisa begini. Iya sayang, adik, mau mam ya? Sebentar ya, ini lagi dimasak mamamnya.
Nah, dari respon yang hangat itu bisa bikin anak merasa dihargai loh, bukan cuma dijawab standar kayak call center gitu. Betul, bermain peran juga bagus banget buat perkembangan bahasa anak. Bisa diajak bermain dokter-dokteran atau bermain pasar-pasaran. Contohnya, Ibu sakitnya di bagian mana, Bu? Di bagian dada, Dok. Sakit hati nih kayaknya, Dok. Ini mah bermain peran sambil curhat ya. Bagaimana kalau orang tua sering memberikan gadget kepada anak, Kak? Screen time juga boleh, tapi jangan sampai anak banyak mengobrol dengan YouTube. Lebih banyak daripada ngobrol sama manusia. Ini nih yang susah. Banyak yang merasa gadget itu malaikat penolong. Padahal kan sebenarnya mirip iblis pengalihan. Oh iya, Kak, bagaimana sih cara yang tepat untuk menstimulasi bahasa anak? Nah, cara yang pertama itu selalu gunakan bahasa yang sederhana dan jelas supaya anak itu mudah menangkap dan meniru. Ajak anak berbicara setiap hari, bisa sambil bermain, makan, atau saat kegiatan rutin. Nah, nggak lupa juga beri pujian pada usaha anak saat mereka coba berbicara. Ini juga memotivasi mereka untuk terus berlatih. Kalau anak itu belum bisa mengucapkan kata dengan benar, jangan langsung koreksi kasar, tapi ulangi dengan benar supaya anak bisa belajar secara halus. Sangat bagus kalau kita membacakan buku dengan suara ekspresif supaya anak tertarik dan mengerti cerita yang kita bacakan. Dan yang paling penting nih, buat suasana komunikasi yang nyaman dan menyenangkan supaya anak merasa bahasa itu sesuatu yang menyenangkan. Apa aja sih, Kak, kesalahan yang sering terjadi itu? Nah, kesalahan yang sering terjadi itu yang pertama itu kasih HP setiap anak lagi rewel. Nah, yang kedua, nggak menjawab saat anak mengajak berbicara. Adapun yang ketiga, itu marah kalau anak mengucapkan kata-kata yang salah. Misal, kalau anak bilang, "Tatak," jangan dibilang salah, cukup diperbaiki. "Oh, kotak. Warnanya apa ya ini?" Kalau salah ucapnya minyam, Kita bisa perbaiki gini. "Oh iya, minyaknya warna kuning ya." Dan jangan suka ngeledek anak, kasihan nanti dia bingung. Aku tadi ngomong apa ya, kok diketawain? Kan memang anak baru belajar, jadi jangan ngomong ditertawain. Wah, seru banget ya pembahasannya kali ini. Nggak terasa nih udah mau selesai aja. Jadi kesimpulannya, membuat rumah kaya bahasa itu gampang. Dengan sering mengajak anak untuk berinteraksi, anak bakalan lebih mudah menguasai kosakata dan keterampilan berbahasa. Iya, benar banget. Interaksi seperti mengobrol, merespon anak, bermain peran, dan juga membacakan buku. Yang penting itu interaksinya, bukan anak dikasih gadget. Bukan dekorasi juga. Dekorasi itu cuma membantu sedikit, yang paling penting adalah interaksi ya. Itu tadi, bukan juga TV, radio, atau speaker 24 jam. makasih untuk semua narasumber yang sudah hadir hari ini, yang sudah memberikan banyak ilmu juga. Semoga setelah apa yang disampaikan para narasumber yang keren-keren ini tadi memberikan manfaat untuk bagi pemirsa. Dan makasih juga buat pendengar setia kita yang sudah mau belajar bareng kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!